السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau musibah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan, bahkan mungkin melihat, bahkan saudara-saudara kita merasakan ujian atau musibah tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah lidzunub, karena dosa dan maksiat. Dan yang kedua adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat. Maka kita ketika melihat musibah atau mendapatkan musibah, maka lihat keadaan, perhatikan keadaan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujiannya. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kita? Dan orang-orang yang diberikan musibah karena dosa itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan musibah kepada mereka memang sebagai siksaan di dunia, dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan azab dan siksaan yang lebih keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina lilladzina kafaru, bahwa dibuat indah bagi orang-orang kafir itu makruhum, tipu daya mereka, kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan mereka anggap itu baik. Wasuddu anis sabil, dan mereka dihalangi dari jalan kebenaran. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, siapa yang Allah kehendaki baginya sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Lahum azabun fil hayatid dunya, bagi mereka orang-orang kafir ini azab di dunia. Wala azabul akhirati asyak, tapi ingat baik-baik bahwa azab akhirat, siksaan akhirat itu lebih keras. Wa ma lahu minallahi min waq, dan tidak ada yang bisa melindungi orang-orang kafir ini di akhirat atau bahkan di dunia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya orang-orang yang terutama orang-orang yang melakukan kesyirikan menduakan Allah
hati-hati Allah timpakan azab di dunia, begitu pula di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan musibah karena dosa dari orang-orang yang beriman, muslim, mukmin, akan tetapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena syubhat maupun karena syahwat. Mukmin beriman kepada Allah, muslim, akan tetapi masih gemar melakukan dosa dan maksiat, sehingga Allah menurunkan musibah kepadanya. Dan Allah ketika memberikan musibah kepada orang-orang yang beriman tapi melakukan dosa dan maksiat, itu tujuannya untuk mempercepat azabnya, mempercepat siksaannya di dunia, dan agar Allah meringankan nanti siksaannya di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair." Kalau Allah menginginkan kepada seorang hamba padanya kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah mempercepat siksaannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi, tapi kalau Allah menginginkan terhadap hamba tersebut asyarra, kebaikan, amsaka anhu bidzambihi. Allah membiarkan dia dengan dosanya, tidak menyiksanya di dunia. Hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah akan menimpakan, menyiksanya, dan dia akan mendapatkan hasil dari dosa-dosanya itu di akhirat. Hati-hati orang-orang yang kemudian melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi rezekinya tetap lancar, kemudian dia meyakini maka demandece merupi goe nasabah mat 77 moja maku. Dia merasa bahwa dia di atas kebaikan, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, pergi berguru di sini dan di sana untuk meluaskan rezekinya, padahal itu adalah kesyirikan. Dan betul Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki sebagai jebakan, kemudian dia meyakini bahwa apa yang dia jalani itu di atas kebaikan. Hati-hati, jangan sampai Allah dengan dosa yang dia lakukan, Allah biarkan dia dengan dosa dan maksiatnya, tapi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah kemudian mempertemukan apa yang dia lakukan dari keburukan-keburukannya itu di akhirat. Kemudian yang ketiga atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang baik, tapi tetap Allah memberikan dia ujian. Apa tujuan dari ujian itu? Untuk mengangkat derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukah." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin berupa duri yang menusuk seorang mukmin, yang melukai seorang mukmin, fama fauqaha, atau bahkan lebih rendah daripada itu, lebih rendah daripada duri, illa rafa Allahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan musibah itu derajatnya. Hatta biha anhu khati'ah, hatta anhu biha khati'ah, atau Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Jadi lihat keadaan kita ketika kita mendapatkan musibah atau orang-orang mendapatkan musibah. Kalau dia kafir, menduakan Allah, menyekutukan Allah, berarti memang pantas dia di dunia dan di akhirat itu lebih keras. Tapi kalau dia orang beriman, gemar melakukan maksiat, berdosa, maka ini untuk agar Allah meringankan nanti siksaannya di akhirat, tapi Allah memberikan siksaan itu di dunia.
Dan yang ketiga, jika kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, tapi kita tetap diberikan musibah, bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu untuk mengangkat derajat kita. Semoga kita termasuk yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang senantiasa memperhatikan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali karena Allah ingin mengangkat derajat, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis orang dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Yang pertama, ada yang menghadapi ujian dengan kemarahan. Dia tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan baginya, padahal yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Dia mengatakan bahwa ini bukan takdir saya bisa mencari takdir yang lain, padahal takdir adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan baginya dan telah terjadi. Dia ingin berdosa dengan menolak atau tidak ridha terhadap takdir tersebut, atau dia ingin mendapatkan pahala dengan berlapang dada, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jaza ma'a izamil bala, bahwa besarnya balasan itu tergantung dari besarnya musibah yang diberikan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Faman radiya, siapa yang ridha terhadap musibah tersebut, falahur ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhit, tapi siapa yang murka, siapa yang marah dengan takdir yang Allah berikan padanya, siapa yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, falahus sakht, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang menghadapi musibah dengan kesabaran. Ada yang menghadapi musibah dengan penuh kesabaran. Maka ini seperti hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah ini termasuk Allah ingin mengangkat derajatnya, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggugurkan dosa-dosanya. Akan tetapi yang lebih tinggi dari itu, yaitu yang ketiga, orang yang menghadapi musibah dengan keridhaan, dengan husnuzan, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musibah yang Allah berikan kepadanya adalah kebaikan, bahwa apa yang Allah timpakan padanya berupa penyakit atau kesempitan hidup atau musibah, bencana alam dan seterusnya, itu adalah kebaikan untuk dirinya, dan dia ridha, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, saya senantiasa meminta, memohon kepadamu keridhaan ketika engkau telah menetapkan perkara itu untukku. Ini adalah derajat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang diberikan musibah kepadanya, kemudian dia menerima itu dengan keridhaan, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya kita hadapi dengan kesabaran. Tidak ada cara yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian, memberikan ujian, memberikan musibah kepada kalian. Bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Di antara keluarga kita ada yang meninggal atau kerabat kita ada yang meninggal. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, sedikit panen, sedikit buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta dari kita yaitu kita senantiasa bersabar. Ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepadanya kedudukan di surga. Tapi dia tidak bisa meraih kedudukan itu dengan amalnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu manzilatum minallah, jika telah ditetapkan baginya kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala, la yablughuha bi'amalihi, tidak dapat diraih dengan amalnya, ubtuliya, maka dia diuji fi jasadihi, di jasadnya berupa penyakit, au fi malihi, pada hartanya, au fi waladihi, atau pada anaknya, hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallah, sampai kemudian orang itu mendapatkan kembali atau sampai pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan baginya dengan memberikan musibah. Maka husnuzan yang paling penting terhadap semua apa yang menimpa kita berupa musibah, kesempitan hidup, penyakit, apa saja yang membuat hati kita merasa sempit, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar, bahwa neraka itu dihijab, neraka itu ditutupi, ya, bahwa neraka itu tidak diperlihatkan dengan hal-hal, ya, kesenangan seseorang. Wa hujibatil jannah, dan sedangkan surga itu ditutupi bil makari, dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh seseorang. Musibah adalah hal yang tidak disenangi. Tapi kalau orang bisa memaksa dirinya untuk menerima itu dengan kesabaran dan keridhaan, maka akan menyingkap dirinya dan surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.